Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Salsabila, NIM 1814080028, IPA Fisika A, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas mengenai topik 6, yaitu bab 5. Silakan disimak. Yang pertama yaitu menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Yang pertama, pengertian. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi atau pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu tipe kesimpulan. Ada dua tipe kesimpulan. Yang pertama yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Sedangkan penyimpulan tidak langsung yaitu penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Hukum-hukum yang berlaku untuk penyimpulan tidak langsung antara lain: jika premis benar, maka kesimpulan juga benar. Jika premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi juga benar. Jika kesimpulan salah, maka premis juga salah. Jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar, tapi dapat juga salah. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Langkah yang pertama yaitu penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis harus penghubungan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam penyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis. Contoh, judul, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap keterampilan proses dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Seren, Bantul. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap keterampilan proses dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Seren, Bantul. Kesimpulannya, terdapat pengaruh positif penggunaan metode eksperimen terhadap keterampilan proses IPA siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Seren, Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan rata-rata proses keterampilan proses IPA siswa pada pelaksanaan eksperimen sebesar 75,23 dengan kategori baik, sedangkan rata-rata post-tes keterampilan proses IPA kelas kontrol 65,71 dengan kategori cukup. Selisih rata-rata post-tes keterampilan proses IPA kelas eksperimen dan kontrol sebesar 9,52. Hasil protes ini didukung dengan hasil observasi keterampilan proses IPA. Menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Fungsi implikasi. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis, implikasi manajerial, implikasi metodologi. Contoh dari saran.
Yang pertama yaitu judul, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap keterampilan proses dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Seren, Bantul. Saran, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan proses dan hasil belajar IPA siswa. Untuk itu, disarankan bagi guru menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA pada materi yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Guru hendaknya perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap keterampilan proses IPA siswa agar keterampilan proses IPA setiap siswa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.